Seorang wanita dengan status janda berpacaran dengan seorang lelaki namun ternyata merasa tak bahagia hingga akhirnya mengambil jalan pintas, membuat lelaki ini tak bernyawa, menyuruh dua orang ponakannya untuk menghabisi sang pacar karena punya alasan tersendiri. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Jambi. Seorang wanita bernama Puput, punya nama asli Puji Rahayu, berusia 35 tahun. Puji sendiri pernah menikah dengan sang suami dan dikaruniai 2 orang anak, namun ternyata dirinya mendapatkan musibah. Beberapa waktu lalu sang suami berpulang dan dirinya kini statusnya menjadi seorang janda dengan 2 anak. Dikenal sebagai bidan yang ramah baik, Puput pun bahkan dikenal di lingkungannya kerap membantu orang-orang yang membutuhkan. Untuk kehidupan sehari-hari, Puput pun tak hanya menjadi ibu rumah tangga, melainkan dirinya adalah seorang bidan dan dirinya pun beruntung karena sudah menjadi pegawai negeri. Tak lama menjada, Puput sendiri memutuskan punya pacar lagi, membuka hatinya kembali. Karena dirinya pun kesepian, anak-anak sudah punya kegiatan masing-masing, Puput sendiri menginginkan cinta baru. Puput dekat lagi dengan mantan pacarnya, ngobrol-ngobrol lagi dengan mantan pacar masa lalu bernama Anang 37 tahun yang tinggalnya tak jauh dari rumah Puput. Anang sendiri sempat merantau ke kota lain, namun saat Anang pulang dirinya mendapati kabar kalau Puput sudah menjanda. Kemudian dua pasangan ini pun langsung berkomunikasi dan merasa saling suka, bahkan masa lalu pun masih ada dalam hati mereka. Hubungan Anang dan Puput pun diketahui keluarga dan para tetangga pun melihat mereka nampak akur tiap harinya. Kemana-mana selalu bersama setelah mereka pulang kerja. Namun ada yang aneh di tanggal 14 Juni 2024. Setelah maghrib saat itu, keluarga dari Anang menemukan Anang dengan penuh cairan merah di jalan raya dekat tempat tinggal Anang sendiri. Keluarga dari Anang pun saat itu kaget meminta bantuan para tetangga dan tak lama semua pun membawa Anang ke rumah sakit untuk dilakukan perawatan. Pihak dari kedokteran pun mencoba berusaha namun ternyata tak beruntung, Anang pun tak tertolong dan berpulang. Saat itu jasad Anang pun langsung dilakukan otopsi oleh kedokteran setempat. Hasilnya Anang pun mendapatkan luka dor, mengeluarkan cairan merah hingga kekurangan dan berpulang. Keluarga pun melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Pihak kepolisian datang ke TKP menyelidiki kasus ini usai mendapatkan laporan. Pihak dari kepolisian pun interogasi keluarga, tetangga, dan orang-orang di sekitar TKP. Bahkan tak lama pihak kepolisian pun menemukan CCTV di daerah lingkungan tersebut. Semua barang berharga dari Anang pun tak ada yang hilang. Ada handphone, dompet, dan juga motor Anang yang masih tergeletak di tempat kejadian. Tak lama pihak kepolisian pun langsung menyelidiki handphone Anang. Terlihat komunikasi terakhir Anang bersama sang pacar Puput. Mereka pun janjian bertemu. Percakapan Anang dengan Puput pun masih terlihat mesra. Sebelum memanggil Puput untuk diinterogasi, pihak kepolisian melihat CCTV. Saat itu terlihat CCTV pun Anang dengan Puput bersama. Setelah mereka bersama, tiba-tiba ada 2 orang lelaki yang menghampiri Anang dan mengikuti Anang. 2 lelaki tersebut melakukan pendoran kepada Anang dan meninggalkan Anang begitu saja. Namun tak hanya 2 lelaki tersebut, Puput sang pacar pun ikut meninggalkan Anang. Pihak kepolisian yang langsung merasa curiga pun langsung mengamankan Puput di rumahnya sendiri. Puput diamankan tanpa perlawanan, dimintai keterangannya dan menceritakan apa kronologis kejadian. Mendapat tekanan dari pihak kepolisian, Puput pun akhirnya mengakui kalau dirinya otak pelakunya. Bahkan saat itu pun Puput mengungkapkan dirinya menyewa 2 sepupunya dan menyebutkan lelaki tersebut keluarga yang ternyata sepupu dari Puput. Puput mengungkapkan motifnya. Menurut Puput, berpacaran dengan Anang tak sebahagia yang dipikirkan. Di awal memang hubungan mereka baik-baik saja, bahkan mereka pun kerap melakukan hubungan suami istri. Saat melakukan hubungan suami istri ini, Anang pun kerap memvideo. Di awal Puput merasa kalau itu untuk dokumentasi pribadi, namun ternyata Anang menggunakan video tersebut untuk mengancam Puput setiap ingin melakukan. Tak hanya itu, belakangan Anang yang tak kerja membuat Puput harus mengirimkan uang. Bahkan saat Puput menolak, Anang selalu mengancam dengan video tersebut. Anang selalu mengungkapkan dirinya akan menyebarkan video-video tersebut agar Puput bisa melayaninya dan Puput pun bisa memberikan uang. Tak kuat dengan ancaman dari Anang, Puput pun akhirnya bercerita kepada kedua sepupunya. Di sana Puput merasa ingin menghabisi Anang dan masalahnya selesai. Kedua saudara Puput pun setuju dengan bayaran yang direncanakan hingga akhirnya mereka pun melakukan aksinya. Puput dengan kedua saudaranya diamankan pihak kepolisian karena kasus ini masih baru, berkas-berkasnya akan disiapkan untuk persidangan. Keluarga dari Puput pun tak menyangka Puput bisa menjadi otak permasalahan ini. Sementara keluarga Anang tak menyangka
Mereka tahu kalau Anang mencintai Puput dan nampaknya Puput pun begitu kepada Anang. Namun ternyata hubungan mereka toksik di dalamnya hingga membuat Anang dihabisi sang pacar Puput. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.